Halo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Labuan Hati. Di video kali ini, aku akan berbagi cerita yang diangkat dari sebuah kisah nyata tentang sebuah rumah berhantu di wilayah Jakarta Barat yang disewakan dengan harga yang sangat murah. Tapi sebelum aku ngelanjutin ceritanya, aku ingetin aja ya buat teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel Labuan Hati dan tekan tanda loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan informasi dan updatean terbaru dari Labuan Hati. Oke, aku lanjutin ceritanya. Sewa rumah berhantu demi harga murah. Kisah ini berawal dari seorang kenalan saya yang baru saja membuka bisnis restoran di dekat sebuah mall di wilayah Jakarta Barat. Dia baru saja memulai bisnis restoran barunya itu. Untuk awalnya, dia harus menyewakan satu rumah yang posisinya tidak jauh dari mall tempat usahanya. Nah, kebetulan rumah tersebut jauh lebih murah daripada rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Sehingga tanpa curiga dia pun menyewakan rumah tersebut. Rumah ini rencananya ingin dijadikan dapur sekaligus tempat tinggal Koki, karena di mall tersebut tidak ada dapurnya. Jadi dia harus menyewa tempat khusus buat dapur. Jadi setiap hari masakan akan dimasak di situ, kemudian diantar ke mall. Di mall hanya sekedar untuk dipanaskan saja. Sesekali Koki yang ada di rumah itu dikunjungi oleh sang empunya restoran. Tujuan dia untuk melihat perkembangan uji coba masakan dari kokinya itu, sambil sesekali mencoba masakannya. Dan pada saat dia mengunjungi kokinya sering berbagi cerita tentang pengalaman yang dia alami selama tinggal di rumah itu. Koki tersebut bercerita kalau beberapa kali di rumah tersebut ia mengalami hal-hal mistis. Karena penasaran, teman saya ini pun bertanya kejadiannya seperti apa. Koki pun bercerita, ada
Satu kali ketika si Koki sedang sibuk eksperimen dan memasak, dia merasa seperti ada seseorang yang memperhatikannya dari kejauhan. Padahal yang tinggal di rumah tersebut hanya ada satu Koki saja. Tidak ada siapa-siapa lagi. Jadi, pada malam hari saat dia melakukan eksperimen itu, awalnya dia hanya merasa ada yang memperhatikannya. Si Koki itu pun tidak mengindahkan perasaan itu dan tetap sibuk fokus memasak. Tapi lama-kelamaan, tiba-tiba ada yang berdiri di samping si Koki sambil sibuk menatap apa yang dimasak oleh si Koki. Sekali lagi diingatkan, rumah itu tidak ada yang tinggal selain si Koki sendirian. Dan ini sudah malam, tidak ada orang lain. Jadi yang berdiri di samping kanannya itu entah siapa. Dasar si Koki itu nyalinya memang gede, jadi dia gak mengacuhkan yang ada di samping kanannya itu dan tetap sibuk memasak. Dan akhirnya sosok di kanannya itu pun lama-lama pergi. Ada satu kali lagi ketika si Koki sedang tidur. Dan pada saat tidur, ada orang yang berjongkok di dekat kakinya. Seperti menatap penasaran, kenapa ada orang yang tinggal di sini. Teman saya mendengar saja merasa merinding. Tetapi anehnya, si Koki santai-santai saja. Belakangan, teman saya kunjungi rumah sewaannya juga sempat ditanya tetangga. Kalau boleh tahu, sewa rumah itu berapa? Tanya tetangga yang penasaran. Teman saya pun sebut angkanya. Si tetangga tersebut senyum-senyum saja. Pantes disewa semurah itu. Pasti sudah tahu kan kalau rumah itu berpenghuni, celutuk si tetangga. Teman saya yang mendengar ini juga hanya senyum-senyum saja. Asal muasal mengapa rumah itu bisa berhantu dan sebagainya memang juga kurang diketahui. Dan kalau mendengar cerita si Koki, siapapun yang bisa menangkap bahwa hantu atau sesuatu yang ada di rumah itu tidak mengganggu siapapun yang ada di situ. Mungkin si hantu itu hanya penasaran sehingga hanya mengamatinya. Hanya saja orang yang nyalinya gak kuat
sudah barang tentu tidak mungkin akan sanggup tinggal di rumah seperti itu. Namun karena Koki memang pemberani, ditambah tinggal di situ tidak perlu bayar uang sewa, karena uang sewa ditanggung teman saya, maka dia juga tidak bermasalah ketika tinggal di situ. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah teman-teman mau menyewa sebuah rumah berhantu hanya karena memiliki alasan harganya murah dan baru buka usaha baru? Nah, buat teman-teman yang punya cerita yang sama atau cerita-cerita lain yang ingin dibacakan di Labuan Hati, bisa tulis di kolom komentar ya. Atau buat teman-teman yang punya pengalaman sama dengan cerita ini, bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti akan aku balas atau aku bikinkan video yang berkaitan dengan cerita teman-teman. Oke, itulah kisah nyata tentang sebuah rumah berhantu di wilayah Jakarta Barat yang disewakan dengan harga yang murah. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share channel Labuan Hati, serta klik tanda loncengnya biar teman-teman selalu mendapatkan info-info atau video-video kisah nyata seru lainnya di channel Labuan Hati. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.